Di Turki sudah hancur kepercayaan Sultan Abdul Hamid. Diadakan pergerakan Turki muda yang ingin menuntut adanya keterbukaan, modernisasi. Nah, itu yang membuat kekuatan Yahudi si Theodor Herzl kuat. Sementara di saat yang sama, ini difitnah Sultan Abdul Hamid. Makin cinta dunia, bermain wanita, dan keras dia, otoriter. Ada yang tidak berbeda pendapat dengan dia ditentang, dibunuh. Nah, jadi dibuat strategi politik belah bambu. Turki muda diangkat, Sultan Abdul Hamid diinjak. Pantesan saya ketemu dengan cucunya Sultan Abdul Hamid di Malaysia belum lama, 2 tahun yang lalu gitu ya. Keluarga mereka tuh dikucilkan gitu, diasingkan, difitnah luar biasa sampai sekarang. Keluarganya. Itu harus ada pengawasan seperti itu. Gerakan makan khilafah itu harus ditumpas dan dianggap teroris. Sultan Abdul Hamid juga cerdas ya. Dia nanya dulu sama siapa? Sama Theodor Herzl. Memang dia ingin kasihan juga. Memang ada gelagat Sultan Abdul Hamid ini memberikan kebaikan pada wilayahnya. Karena kan seperti Yunani juga ini, tidak ada pembantaian kepada orang-orang non-Muslim. Nah, dengan cerdasnya Sultan Abdul Hamid bertanya, wilayah mana yang kalian inginkan? Andai aku memberikan satu wilayah untuk kalian. Dia nanya dulu. Nanya dulu Sultan Abdul Hamid itu. Syekh Abdul Hamid ini, si Sultan ini, mau wilayah mana yang kalian inginkan untuk mendirikan negara? Karena kecurigaannya dasar tuh. Itu curiga, memang sudah curiga Sultan Abdul Hamid. Dan dia minta, beri kami Palestina. Si Herzl minta itu. Beri kami Palestina. Maka semua ini akan kami penuhi untuk Anda. Hutang Anda lunas pada kami. Kami akan bantu bangun kampus, universitas, dan juga rumah sakit. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Demi Allah, Palestina bukan milik rakyat Palestina. Itu milik kami umat Islam dunia. Lebih baik saya menusukkan besi panas ke kepala saya daripada saya harus menyerahkan Palestina kepada Anda. Pergi kamu. Jangan ada di depanku lagi. Jangan bermimpi kalian pernah akan mendapatkan Palestina. Wah, diusir kan? Marah dia, dendam dia, murka dia kepada Sultan Abdul Hamid. Dibuatlah rencana menarik. Nah, ini rencana menarik di step by step itu yang disampaikan oleh Theodor Herzl. Dan itu ada dalam protokol Zionis, karena itu memang yang dibuat oleh si Rothschild. Apa itu? Nah, dia cari orang di wilayah Yunani, di wilayah Turki yang tadi itu pemikirannya yang modernis, yang moderat dan sekuler. Ketemulah sosok yang bernama Mustafa Kemal Pasha. Ataturk. Ataturk kan gelar Mustafa Kemal Pasha. Dia orang Yahudi dari suku Duma. Beliau juga Yahudi. Orang keturunan orang Prancis, dan dia memang bukan Muslim. Dan dia benci Islam. Ataturk ini? Si Mustafa Kemal itu ketika remajanya benci Islam. Bukan Muslim? Bukan Muslim. Setahu saya bukan Muslim dia. Liberal gitu atau gimana? Sekuler lah, orang sekuler. Orang sekuler. Nah, dia didekatin, ditanya, ambisi kamu apa? Aku ingin melepaskan bangsaku sendiri dari kekuasaan Turki Utsmani. Kalau begitu kami bantu. Ya, tapi aku tidak punya kekuatan militer. Gampang. Ya, kamu akan kami bentuk menjadi seorang petinggi militer, dan kamu harus belajar di sekolah militer. Ya, tapi dengan satu syarat, kamu bantu kami. Siap. Baik, dibawalah si Mustafa Kemal ini disekolahkan di Prancis, sekolah militer. Dibawa ke Prancis, sekolah militer. Di Kadar nih. Di satu sisi, kemudian si Theodor Herzl deketin Yunani. Yun, gimana kamu? Kondisimu enak, memang kamu hidup di bawah kekuasaan Turki? Ya, memang kami tidak dibantai. Kami harus membayar jizya, tapi kami juga ingin merdeka. Kami akan membantu kalian merdeka, terpisah dari Turki. Mustahil. Enggak, aku punya strategi. Gimana caranya? Kita ciptakan perang. Kamu perang melawan Turki. Cukup 2 kali perang saja. Di episode pertama, kalian menang. Episode kedua, kalian harus kalah. Di saat itu, aku punya strategi untuk hancurkan Turki. Aku punya ini. Berat dikeluarkan. Percayalah Yunani sama Theodor Herzl. Disepakati. Menunggu apa? Menunggu si Mustafa Kemal jadi jenderal. Selesai jadi jenderal, pulang ke Turki. Di Turki sudah hancur kepercayaan Sultan Abdul Hamid. Ya,
diadakan pergerakan Turki muda yang ingin menuntut adanya keterbukaan, modernisasi, gerakan modernisasi di Turki. Maka ada gerakan Turki muda terkenal kan. Nah itu yang membuat kekuatan Yahudi si Theodor Herzl kuat. Sementara di saat yang sama ini difitnah Sultan Abdul Hamid. Makin cinta dunia, bermain wanita, dan keras dia, otoriter. Ada yang tidak berbeda pendapat dengan dia ditentang, dibunuh. Nah, jadi dibuat strategi politik belah bambu. Turki muda diangkat, Sultan Abdul Hamid diinjak. Dibikin orang Turki tidak lagi percaya, hampir kehilangan percayaan pada Sultan Abdul Hamid, beralih kepada Turki muda, gerakan Turki muda, modernisasi tadi. Di saat yang sama si Mustafa Kemal ini sudah tumbuh menjadi seorang pemimpin militer yang kuat. Dibikin Turki bergejolak, di saat itulah dimanfaatkan oleh Yunani, diserang Yunani. Terjadilah perang antara Yunani dan Turki. Yang disorot bukan Sultan Abdul Hamid, tapi siapa? Si Mustafa Kemal, orang Turki. Seolah-olah dia berjuang untuk Turki, berjibaku sana. Di saat itu si Sultan Abdul Hamid ini difitnah, masih berurusan dengan wanita, melupakan kekuasaannya, dianggap tidak amanah. Hilanglah kepercayaan rakyat Turki, terjadilah pengkhianatan di dalam, ya. Kemudian Turki kalah dalam perang serangan Yunani tadi, dan Yunani menang. Apakah ini jenis perang yang settingan itu, yang di apa namanya, yang dia seolah-olah Turki melawan Inggris, padahal Inggris sebenarnya tentara Australia. Tentara Australia. Waktu Betul. Saya ke Perth. Ya kalau nggak salah kayak Perth ya, di situ mereka dianggap sebagai pahlawan, padahal mereka adalah tentara yang di-hire untuk menjadi seragam Inggris melawan Turki. Melawan Turki. Gitu. Jadi Inggris seolah-olah berperang tapi cuma pakai tentara cadangan gitu. Jadi dapat nama harumnya si Ataturk. Namanya apa itu perangnya, saya lupa itu. Yang ada di tempat di Turki yang ada patung Troy-nya itu. Itu kalau nggak salah di situ kisahnya itu, kalau nggak salah di situ Kemal Atatürk berperang dengan pasukan Inggris, padahal pasukannya pasukan Australia. Dan dia mendapatkan keharuman di situ tuh. Iya. Betul, dia seolah-olah pahlawan kan. Perang untuk Turki. Di saat yang sama raja dulu diekspos, difitnah, dipropagandakan buruk. Perang yang kedua terjadi dan Yunani kalah. Turki menang. Otomatis kan citra si Mustafa Kemal ini naik. Makanya dia kemudian dipilih, dan Turki muda ini berhasil untuk mengambil perhatian, dan di saat yang sama orang-orang dalam digunakan untuk menikam Sultan Abdul Hamid. Sultan Hamid sampai terusir dari kekuasaannya. Nah, sementara Inggris sekutu dengan tentara Australia tadi melakukan ekspansi masuk ke Selat Bosporus. Terjadi ke perjanjian Luzon di detik-detik hancuran Turki. Apa perjanjian Luzon? Itu ada 4. Pertama, musnahkan sistem khilafah di muka bumi. Hancurkan kekuasaan Turki. Kemudian kekayaan Turki diambil alih. Itu yang kedua. Yang ketiga, bunuh Sultan Abdul Hamid oleh pengkhianat, orang yang sudah kita bentuk. Yang keempat, setiap gerakan apapun yang mengarah kepada khilafah tumpas sampai ke akar-akarnya. Stigmakan mereka sebagai teroris. Perang yang kedua terjadi dan Yunani kalah. Turki menang. Otomatis kan citra si Mustafa Kemal ini naik. Makanya dia kemudian dipilih, dan Turki muda ini berhasil untuk mengambil perhatian, dan di saat yang sama orang-orang dalam digunakan untuk menikam Sultan Abdul Hamid. Sultan Hamid sampai terusir dari kekuasaannya. Nah, sementara Inggris sekutu dengan tentara Australia tadi melakukan ekspansi masuk ke Selat Bosporus. Terjadi ke perjanjian Luzon di detik-detik hancuran Turki. Apa perjanjian Luzon? Itu ada 4. Pertama, musnahkan sistem khilafah di muka bumi. Hancurkan kekuasaan Turki. Kemudian kekayaan Turki diambil alih. Itu yang kedua. Yang ketiga, bunuh Sultan Abdul Hamid oleh pengkhianat, orang yang sudah kita bentuk. Yang keempat, setiap gerakan apapun yang mengarah kepada khilafah tumpas sampai ke akar-akarnya. Stigmakan mereka sebagai teroris. Pantesan saya ketemu dengan cucunya Sultan Abdul Hamid di Malaysia belum lama, 2 tahun yang lalu gitu ya. Keluarga mereka tuh dikucilkan gitu, diasingkan, nggak bisa, dia mati, nggak bisa bergerak begitu. Betul. Difitnah luar biasa sampai sekarang. Keluarganya. Itu harus ada pengawasan seperti itu. Gerakan makan khilafah itu harus ditumpas dan dianggap teroris. Dan dunia yang menghukum mereka. Maka propaganda itu yang mereka sebarkan. Nah, di saat itulah berubah Turki
menjadi khilafat hancur, ya kemudian perjanjian Luzon ditandatangani, sekutu masuk ke Palestina. Ya tujuannya apa? Ingin Palestina. Nah setelah si Mustafa Kemal menang ini, perjanjiannya adalah kamu jadi nanti ketua kepala Batalion 5 wilayah kekuasaan Khilafah Turki. Batalion 5 itu wilayahnya Palestina. Nah gerakan Turki Muda ini akhirnya membawa si Mustafa Kemal ke Batalion 5 Palestina itu. Jadi ketika perang terjadi dan menang Turki, Sultan Abdul Hamid ditumbangkan, Mustafa Kemal naik, ya Joseph Clark dari Amerika dikirim untuk membantu membinani lahirnya Republik Turki Sekuler. Lahirlah Turki Sekuler dengan pemimpinnya Mustafa Kemal. Dia mendapatkan gelar Atatürk, Bapak Turki. Nah, kalau kita lihat nih guys, ini ada pola yang sama dengan apa yang dijalankan atau dilakukan para Zionis itu seperti template di setiap waktu. Karena mereka selalu bikin konflik internal di sebuah negara dan kemudian dia menyiapkan solusinya yang sudah menjadi seolah-olah sebuah solusi, padahal itu sudah dikondisikan. Jadi pola ini kalau nggak salah seperti halnya terjadi di Irak. Mirip kan? Ada pergolakan politik internal. Pemerintahan kemudian diganti dengan apa yang sudah mereka kondisikan. Libya pun begitu, ya kan? Kemudian Mesir juga begitu. Betul. Dan di Asia juga terjadi seperti itu juga. Apa? Di Asia juga. Di Asia juga terjadi. Asia Tenggara. Nah, Iran pun begini kalau nggak salah sekarang. Bagaimana demonstrasi lagi terjadi, seolah-olah semua melawan kekuasaan, nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh Khamenei, dikatakan gitu. Tirani segala macam. Kemudian ada barisan muda pembaharu yang akan menggantikan. Disitulah masuknya mereka gitu. Dan ternyata di belakangnya ada grup agen M dan agen C. Iya, betul. Jadi ini hanya template pengulangan. Betul. Karena itu step by step yang dilakukan oleh Theodor Herzl, ya, melakukan apa yang menjadi ambisi besar Rothschild, Sir Miracle Rothschild zaman dulu. Sampai sekarang mereka gunakan, dan mereka gunakan untuk menghancurkan negara Islam terakhir. Apa mirip Mas Afwan sama di Indonesia dulu ketika mirip sekali. Apa harus saya ceritakan? Tapi ini agak sensitif.